Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat EdiNews. Di pertengahan bulan Mei 2022 ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi merilis rancangan awal petunjuk teknis dan materi sosialisasi PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu, bagi Bapak Ibu, orang tua wali serta adik-adik yang telah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMP atau MTS dan ingin migrasi dari seragam putih biru ke seragam putih abu-abu agar selalu update informasi tentang PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. PPDB tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, serta masih mengusung slogan utama yaitu berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kemudian atas belum dinyatakan selesainya pandemi COVID-19, sementara kesehatan dan keselamatan warga pendidikan menjadi prioritas utama, maka dalam pelaksanaan nanti wajib mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan hal tersebut, berarti kita sudah dapat dinyatakan siap mengikuti PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Dan sekarang kita bersama-sama mengulas tentang PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023, khususnya terkait kuota masing-masing jalur pendaftaran dan sistem seleksi. Yang pertama, PPDB SMA. Jalur dan kuota SMA terdiri dari 4 macam, yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 55%, jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 20%, jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20%, dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota paling banyak 5%. Persentase kuota keempat jalur ini ada yang diurai lagi, yaitu untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi. Dari kuota paling sedikit 55% jalur zonasi, terdapat 10% kuota untuk zonasi khusus. Zonasi khusus diberikan untuk wilayah kecamatan, di mana pada wilayah kecamatan tersebut tidak ada satuan pendidikan SMA negeri atau SMK negeri. Kemudian dari kuota paling sedikit 20% jalur afirmasi dibagi menjadi beberapa kategori afirmasi, yaitu siswa miskin 13%, yatim piatu paling banyak 2%, anak panti paling banyak 2%, dan anak tenaga kesehatan paling banyak 3%. Dalam pelaksanaannya, persentase kuota atas jalur-jalur tersebut tidak bernilai mutlak, karena masih ada kata paling sedikit dan kata paling banyak yang berpengaruh terhadap kondisi tertentu. Misalnya, kondisi di saat jalur perpindahan orang tua tidak terisi, maka kuotanya akan masuk ke jalur mana? Di saat kondisi jalur afirmasi belum terpenuhi, maka apa pengaruhnya terhadap jalur zonasi dan jalur lainnya? Dan sebagainya. Tentang persentase kuota secara terperinci akan dibahas kemudian di lain waktu jika memang ada yang kurang dimengerti tentang persentase kuota. Oke, kita lanjut ke ketentuan masing-masing jalur. Jalur zonasi. Jalur zonasi didasarkan pada jarak terdekat domisili sesuai kartu keluarga dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Kartu keluarga yang dimaksud diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Surat keterangan domisili atau SKD tidak diberlakukan kecuali dalam kondisi khusus seperti bencana alam dan atau bencana sosial. Kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Kemudian bagi calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan pondok pesantren tersebut. Jalur afirmasi. Sasaran dari jalur afirmasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu, atau orang tua meninggal karena COVID-19, anak panti, dan anak tenaga kesehatan.
Syarat umum dari jalur afirmasi, jika dari keluarga ekonomi tidak mampu atau kurang mampu, data didasarkan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jika anak yatim atau piatu, data didasarkan pada data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Jika anak panti didasarkan pada data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dan jika anak tenaga kesehatan, data didasarkan pada data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur prestasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal baik dari dalam wilayah zonasi maupun dari luar wilayah zonasi. Seleksi prestasi didasarkan pada nilai rapot ditambah bobot nilai prestasi atau kejuaraan baik akademik maupun non-akademik. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya, prestasi tersebut diperoleh semasa mengikuti pendidikan di satuan pendidikan SMP atau MTS. Lalu apakah memilih jalur prestasi tanpa bobot nilai prestasi kejuaraan boleh? Jawabannya boleh-boleh saja, asal nilai rapotnya bersaing dengan yang memiliki kejuaraan, atau sepanjang kuota prestasi belum terpenuhi, atau bila nilai rapot lebih tinggi dari nilai peringkat terbawah hasil seleksi sementara jalur prestasi. Jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Pindah tugas yang dimaksud sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Jadi bila pindah antar kecamatan boleh dikatakan tidak memenuhi syarat jika memilih jalur perpindahan orang tua. Tentang proses seleksi SMA. Urutan prioritas seleksi masing-masing jalur didasarkan pada jika jalur zonasi, urutan prioritas didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat, kemudian usia yang lebih tua. Jika jalur afirmasi, urutan prioritas didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Jika jalur prestasi, urutan prioritas didasarkan pada bobot nilai tertinggi lalu usia yang lebih tua. Dan jika jalur perpindahan orang tua, prioritas didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Selanjutnya PPDB SMK. Dalam PPDB SMK tidak mengenal istilah jalur, tetapi lebih ke sistem seleksi, di mana sistem seleksi SMK terdiri dari 3 macam, yaitu prestasi, domisili terdekat, dan afirmasi. Masing-masing kuota dari ketiga sistem seleksi, yaitu kuota prestasi paling sedikit 75%. Proses seleksinya didasarkan atas nilai rapor dan bobot prestasi kejuaraan akademik maupun non-akademik. Kuota domisili terdekat paling banyak 10%. Proses seleksinya didasarkan atas domisili terdekat dengan satuan pendidikan SMK yang dituju. Kuota afirmasi paling banyak 15%. Proses seleksinya didasarkan atas seleksi bagi calon peserta didik dari keluarga miskin, anak yatim dan atau piatu, anak panti, dan anak tenaga kesehatan lingkup COVID-19. Khusus untuk kuota afirmasi, dari total maksimal 15% kuota terbagi menjadi kuota siswa miskin paling sedikit 8%, yatim atau piatu paling banyak 2%, anak panti paling banyak 2%, dan anak tenaga kesehatan lingkup COVID-19 paling banyak 3%. Kemudian dari 3 sistem seleksi tersebut, prioritas seleksi didasarkan pada prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dan usia yang lebih tua. Sama seperti halnya SMA, untuk SMK juga tidak ada nilai mutlak atas persentase kuota, di mana masih ada istilah paling sedikit dan istilah paling banyak. Sehingga dalam prosesnya nanti akan terjadi beberapa kondisi yang memungkinkan bertambahnya kuota salah satu sistem seleksi.
Selanjutnya, kapan tahapan PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023 dimulai? Tahap PPDB online terdiri dari tahap pra-pendaftaran dan tahap pendaftaran. Tahap pra-pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 15 Mei 2022, yaitu tahap penetapan zonasi. Penetapan zonasi ini diperkirakan berakhir di tanggal 9 Juni 2022. Dilanjut tanggal 10 Juni pengumuman PPDB. Maksud pengumuman PPDB adalah dimulainya proses sosialisasi dan pemberian informasi-informasi yang valid terkait PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Jadi, selama tahap pra-pendaftaran, waktu tersebut dapat digunakan calon peserta didik untuk melakukan latihan pendaftaran PPDB online melalui situs demo yang beralamat di jateng.demo.siap-ppdb.com. Selanjutnya, tahap pendaftaran melalui situs resmi yang beralamat di ppdb.jatengprof.go.id dimulai dari proses verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token online tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni 2022. Pemeriksaan data siswa secara online tanggal 15 sampai 28 Juni 2022. Aktivasi akun online tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022. Pendaftaran online tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran online mulai tanggal 2 sampai 3 Juli 2022. Pengumuman hasil seleksi online tanggal 4 Juli 2022. Kemudian daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Sementara hari pertama masuk sekolah tanggal 18 Juli 2022. Oke sahabat Daily News, agar durasi tidak terlalu panjang, ulasan tentang kuota masing-masing jalur pendaftaran dan sistem seleksi admin rasa cukup. Bila mana ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu update informasi tentang PPDB online SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2022-2023. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.